Pada bab ini kita akan dibawakan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Nah, teman-teman tahu nggak nih kalau sebenarnya Pancasila tidak langsung jadi begitu saja, melainkan mengalami banyak dinamika yang penuh tantangan. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Pancasila disahkan oleh PPKI, yaitu badan atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia. Itu pada awalnya dilakukan pada sidang BPU PKI pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Mei sampai dengan 1 Juni dengan materi pokok membahas tentang calon dasar negara. Berbicara dalam sidang tersebut yaitu Profesor Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Profesor Supomo. Keempat tokoh tersebut menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut dengan pandangannya masing-masing. Lanjut sidang BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 15 Juli dengan disetujui naskah awal pembukaan dasar negara yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tersebut merupakan awal naskah pernyataan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya kerja BPU PKI pada tanggal 7 Agustus 1945, maka dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh IR Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI bertujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Jepang pada 24 Agustus 1945. Dengan merdekanya Indonesia pada 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 yang bunyinya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Pancasila merupakan rumusan pada pedoman kehidupan bangsa dan negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan Pancasila dimulai sebagai sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilanjut dengan persemaian Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945. Nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai agama, budaya, adat istiadat. Nilai-nilai Pancasila di dalamnya merupakan nilai yang digali, tumbuh, yang berkembang dari budaya bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur satu, alasan filosofi berdirinya suatu negara, yang kedua, setiap produk hukum Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Pancasila menjadi pilihan terbaik bangsa Indonesia karena Pancasila adalah dasar negara dan juga menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia. Kesatuan bangsa Indonesia, di mana Pancasila dilahirkan untuk mempersatu bangsa Indonesia yang maju. Sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya melindungi satu agama, suku, ras, atau golongan tertentu saja, tetapi Pancasila menjadi pelindung dan pemersatu bagi semua agama, suku, ras, dan golongan di seluruh Indonesia. Contohnya
Selanjutnya, sila pertama yaitu kita diajarkan untuk percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sesuai agama dan ajaran masing-masing, atau menghargai atau menghormati agama lain. Yang contoh yang kedua yaitu bahwa kita semua diciptakan sama oleh Tuhan, atau contohnya jangan membeda-bedakan orang lain. Sila ketiga yaitu menjunjung tinggi persatuan, yaitu menghormatkan atau mementingkan bangsa dibanding kepentingan pribadi atau orang lain. Yang keempat yaitu diajarkan untuk mementingkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima yaitu mengajarkan kita untuk supaya menghormati hak dan kewajiban orang lain.